Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 2,09%. Dengan total market cap mencapai di 1,17 triliun US dollars dan dengan Bitcoin dominance yang turun sebesar 0,05% dalam 24 jam terakhir. Sementara untuk volume dia berkurang sebesar 13,24%. Untuk Bitcoin sendiri sayangnya terjadi koreksi. Sesuai dengan pembahasan kemarin, ternyata resiko terjadi long squeeze literally terjadi sekarang ya. Dia terkoreksi sebesar 2,12% di angka 29.137. Lalu untuk Ethereum dia terkoreksi sebesar 1,37% di angka 1.839. Untuk BNB terjadi koreksi sebesar 2,57% dan sekarang trading di angka 239. Lalu XRP terjadi koreksi sebesar 2,54% di angka 68 sen. Untuk Cardano terjadi koreksi sebesar 2,87% di angka 29 sen. Lalu untuk Dogecoin terjadi koreksi 4% ya, cukup signifikan. Dan sekarang trading di angka 0,074 ya. Untuk Solana terjadi koreksi sebesar 2,49% dan untuk Tron terjadi koreksi sebesar 2,5% di angka 0,07. Jadi kurang lebih seperti itu overview untuk hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke Economic Calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke Economic Calendar, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana BingX ini adalah tentunya salah satu cryptocurrency exchanger yang sudah tidak asing lagi namanya ya. Apa saja yang kita bisa lakukan di sini? Buat kita yang masih newbie, ya kita bisa melakukan pembelian kripto secara cepat dan accessible dengan menggunakan buy crypto. Dan buat lo yang mungkin sudah biasa pengen akumulasi secara TA bisa lakukan dengan di sini ya spot. Dan juga kita bisa melakukan di sini derivatives trading, ada perpetual futures, ada juga standard futures. Dan buat lo nih mungkin yang merasa bahwa aduh, gue udah coba ya belajar TA, udah belajar sini, beli buku ini, beli buku itu, tapi masih belum bisa juga. Tapi pengen profit dari cryptocurrency market, bisa melakukan copy trade juga di sini. Atau kebalikan juga, buat lu yang ngerasa bahwa trading manual lu bagus banget, lu bisa pertimbangkan juga untuk di copy trade-nya dan tentunya bagi hasil ya. Nah, selain dari itu juga buat lu yang pengen greedy trading bisa lakukan di sini. Dan yang gak main-main adalah new user reward dari BingX. Luar biasa ya, 5.125 USDT siap untuk dibagikan bagi lu yang ingin ya. Nah, di sini untuk KYC saja lu bisa mendapatkan $20 dan seterusnya ya. Ada juga sampai 5.000 USDT trial fund yang lu bisa pakai ya. Dan selain itu juga BingX Indonesia sedang mengadakan Trade to Win campaign, di mana kita bisa memenangkan MacBook Air 2023, iPhone Pro Max dan banyak lagi ya. Bagaimana cara ikutannya kita bahas di sini. Jadi apa saja yang kita bisa menangkan? Kita bisa menang bonus, token, rebate voucher dan physical items. Nah, physical items yang paling jadi apa ya? Hadiah paling besarnya adalah MacBook Air 2023 ya. Nah, ini cara bekerjanya gimana? Yang pertama adalah ini berlangsung dari tanggal 17 Juli sampai tanggal 15 Agustus. Jadi waktunya masih cukup panjang ya. Dan untuk partisipan yang eligible ini hanya yang menggunakan link referral gua di bawah ya, karena ini dengan specific channel. Jadi kalau lu lu daftar sendiri nggak bisa ya. Nah, selain itu juga di sini ya untuk penghitungan volume itu prinsipal dikali leverage. Jadi bukan lu harus masukin berapa duit, tapi berapa besar juga leverage yang lu pakai akan ngaruh juga ya. Di sini kita bisa memenangkan up to 9 rewards in total ya. Jadi bisa dibilang cukup banyak ya. Dan untuk perhitungan dari semuanya mulai dari si trial fund dan lain-lain bisa kita baca dengan detail di sini. Buat lo yang tertarik bisa pause dulu. Kalau lo sudah setuju semua bisa ikutan. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke economic calendar. Kita lihat hari ini ada yang penting atau enggak dari US ya. Seingat gue hari ini pertama tuh ya benar ya, ada initial jobless claim. Nah, untuk ini harapan kita adalah kita pengen dia lebih tinggi daripada ekspektasi. Karena a lower than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Dan kita ingin apa? Kita ingin USD melemah. Maka dari itu kita ingin pengangguran di Amerika mulai meningkat ya. Berarti lebih tinggi daripada 227.000. Nah, kalau kita lihat dari 3 bulan sebelum bukan 3 bulan tapi dari bulan kemarin ya, Juli, 3 kali sebelumnya selalu lebih tinggi daripada forecast. Semoga kali ini juga lebih tinggi daripada forecast ya.
Oke, selanjutnya adalah di sini ada S&P Global US Services PMI. Untuk ini harapannya adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi ya, karena weaker than forecast reading is generally negative or bearish for the USD ya. Kita ingin dia lebih rendah daripada forecast ya. Berarti lebih rendah daripada berapa nih? 52,4 ya. Oke, selanjutnya ada lagi, seingat gua satu lagi. Sini ada ISM non manufacturing. Nah, untuk di sini harapan kita adalah sama ya, lebih rendah daripada ekspektasi, berarti lebih rendah daripada 53. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Untuk besok kita intip sedikit ya. Untuk besok dari US juga banyak yang penting ya. Ada average hourly earnings, juga ada non-farm payroll, ada unemployment rate ya. 3 itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini dan besok ya. Cukup penuh dengan data-data yang penting. Selanjutnya kita akan geser ke news. Newsnya simple tapi bikin garuk-garuk kepala ya. Seperti yang kita tahu sekarang SEC sedang memborbardir Coinbase dan Binance ya. Coinbase dibilang nggak boleh trade lagi pair kecuali BTC. Kalau Binance sudah tahu lah ya, Binance basically pengen dia tendang dari US. Nah, tetapi lucunya FTX sekarang berencana untuk restart crypto exchange. Tunggu. FTX ini kemarin basically menyalahgunakan dana dari nasabah. Ini sekarang ada rencana untuk nge-restart. Lah, SEC kemana ya? Semoga ya sebagai seorang regulator harusnya dia bisa meregulate ini gitu. Ya, mungkin membatalkan atau seperti apa lah gitu. Karena lucunya di sini pemegang FTT holders nggak akan dapat apapun dalam plan baru. Jadi apa ya? Ini walaupun internasional tapi tetap aja gitu loh. Kok bisa gitu ya? Kok tidak dipermasalahkan? Karena kalau mau ngomong Binance US, kan orang bilang, oh tapi kan Binance yang dipermasalahkan Binance US. Oh enggak juga, sampai Binance internasional pun dipermasalahkan sama SEC. Nah, kita lihat nih. Kita sama-sama objektif nih. Kalau sampai SEC tidak menyerang FTX atau tidak meminta atau minimal gini lah ya, memfine atau melakukan suatu regulasi terhadap FTX, berarti jelas SEC pilih-pilih target gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke Twitter ya. Ini analisisnya sebenarnya cukup simple, tapi gue juga baru sadar gitu ya. Jadi setelah bear market, yang sering kayak terjadi bahkan sampai 2011 adalah bounce 3 kali ke satu titik, apa disebutnya ini ya, exponential curve lah disebutnya ya. Nah, 1, 2, 3, 1, 2, 3 begitu setelah bear market ya. Nah, ini kalau kita lihat kita sudah ya bounce pertama di sini. Nah, 2 dan ketiganya maybe dalam waktu yang yang nggak bisa dibilang dekat sih, 2 sampai 3 tahun ke depan ya. Jadi kita lihat arguably for now ya masih dalam satu scenario kita dalam bull market. Kecuali kecuali misalkan dapat resesi dan lain-lain. Kalau sampai dia nggak membuat lower low, masih ada probability bisa seperti ini ya. Jadi lagi-lagi yang menjadi kunci utama menurut gua adalah ya resesi atau enggak ya, dan kalau sampai resesi separah apa. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya tidak sesuai harapan ya, dan ini literally terjadi seperti pembahasan kita ya. Hati-hati gue bilang, kalau ada short squeeze, ada probability apa? Probability long squeeze juga. Kenapa? Overconfidence begitu ya. Yang membuat kemarin banyak short squeeze apa? Orang overconfident. Wah, ini udah ke-reject nih. Pokoknya pasti jebol terus ke bawah. Udahnya buka short di support, malah jebol dan malah naik ke atas gitu ya. Nah, sekarang logikanya sama tapi dibalik gitu ya. Wah, ini udah berhasil reclaim nih, udah pasti bakal tembus 32.000, 35.000 dan seterusnya ya. Yang terjadi apa? Ini dia yang terjadi ya. Dalam 24 jam terakhir 82% yang terliquidasi adalah posisi long ya. Jadi literally seperti pembahasan gue ya. Nggak selalu terjadi, tapi lumayan sering terjadi. Saat terjadi short squeeze, itu siap-siap ada possibility kena long squeeze gitu. Dan literally terjadi pada hari ini ya. Sangat disayangkan, tapi ya lagi-lagi ini adalah suatu memang kadang-kadang mentalitas para traders gitu ya. Sekalinya bearish banget, sekalinya bullish banget ya. Kalau bisa kita jangan sampai kayak gitu ya. Kalau nggak kita masuk ke sini nih, 20.000 trader yang terlikuidasi, dan nggak main-main loh sebenarnya. Likuidasi itu mencapai 63 juta US dollars. Likuidasi ya, bukan cut loss, likuidasi. Artinya nggak bisa jaga risiko.
Jadi lagi-lagi ingat aturan kedua ya, golden rule, jangan over leverage. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke TA kita seperti biasa ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti PR-nya gagal dipertahankan ya. Jadi balik lagi ke ground zero, tapi minimal apa? Dia masih daily close di atas dari 29.000 ya. Not bad lah. Walaupun PR-nya gagal tapi not bad lah ya. Nah, untuk sekarang yang menjadi PR lagi untuk Bitcoin adalah ya kalau bisa sih bertahan di atas dari 29.000, karena kalau kita mau ngomong di sini sudah menjadi satu daerah ini juga sih sebenarnya ya. Satu daerah support in theory. Nah, jadi ya semoga saja dia bisa bertahan di atas dari 29.000, pelan-pelan menemukan momentum dan bisa mulai daily close lagi di atas 29.489 ya. Karena lagi-lagi kalau dia gagal reclaim ya, dan gagal bertahan di sini, probability dia untuk jebol ke bawah sekarang itu dari MA20 ya. Sekarang MA20 ini sudah mulai death cross dengan MA50 di sini dan pelan-pelan akan mulai turun dan menjadi tukang pukul. Nah, udah lama nih nggak denger ya. Udah lama nggak denger jadi tukang pukul. Kalau sampai MA20 mulai turun ke bawah jadi tukang pukul, ya siap-siap. Probability-nya kita akan mulai masuk ke bull support band lagi ya, which is not good. Tapi ya lagi-lagi kita harus bahas semua possibility-nya, mau bullish mau bearish ya. Dan dalam beberapa minggu terakhir, bulan lah mungkin ya, kita jelas membuat satu tren yang cukup bearish, membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan kalau sampai MA20 menjadi tukang pukul lagi, ya berarti ada kemungkinan membuat suatu lower low lagi selanjutnya di sini. Nah, tinggal ya kita lihat nih bull support band-nya bisa tahan atau enggak. Nah, buat lu yang nggak tahu bull support band itu di mana, kita pindah ke weekly di sini ya. Bull support band itu tepatnya sekarang ada di angka berapa nih? 28.574 sampai 27.852 di sini ya. Nah, seperti yang gue sudah bahas sebelumnya, setiap kali kita berhasil mantul ya, berhasil bertahan di atas bull support band seperti di sini ya, yang terjadi adalah rally atau pump ya. Jujurnya lebih sering pump ya. Di sini pump sebesar 15%, di sini pump sebesar 26%. Dulu gue ingat banget di cycle sebelumnya ya, di 2 cycle sebelumnya itu pernah sampai pump 44%. Jadi lagi-lagi kalau bisa bertahan dan bisa mantul di atas bull support band, itu bagus banget. Tapi kalau jebol, ya ntar ya gua hapus lagi salah. Nah ya kita lihat sendiri. Kalau jebol apa? Ya membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Jadi lagi-lagi bull support band ini adalah suatu indikator yang simple tapi penting banget. Kalau udah jadi support itu nggak kira-kira, kalau udah jadi resisten juga sama nggak kira-kira kuat ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar, ternyata ini ya, biang keroknya daily close malah di atas dari MA50. Jadi seperti yang gue bilang ya, indeks dolar itu korelasinya dengan risk on asset seperti kripto, Bitcoin, lalu juga dengan Nasdaq, S&P dan kawan-kawannya adalah korelasi negatif. Jadi saat indeks dolar menguat, yang terjadi adalah yang lain melemah di sini ya. Nah, jadi ya lagi jelaskan PR-nya apa? PR-nya adalah indeks dolar melemah ya. Sayangnya sekarang belum berhasil ya. MA50 yang gue pikir bakal lumayan nge-reject juga ternyata dia berhasil taklukan ya. Nah, jadi mungkin buat sekarang resisten selanjutnya yang menjadi harapan kita adalah di 103,13. Semoga ya retest 1, retest 2 di sini membuat dia ke-reject dan membuat dia daily close lagi di bawah dari MA50, di bawah dari 102,13 dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makro kita pada hari ini ya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Tosh Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand yang ada di sini ya. SafePal, Trezor, ada yang baru nih Tanggem ya, gue baru denger nih. Ada OneKey, ada Ballet, dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Oke, untuk buy limit secara spot dari Bitcoin kita bisa di sini ya. Buy limit pertama tembus
Yang tersisa sekarang tinggal buy limit kedua di 28.587 dan buy limit ketiga di 28.000. Itu kurang lebih mirip-mirip dengan bull support band ya. Ini yang atas, yang bawah itu paling beda 200 USD saja. Jadi ini dua spot yang bagus ya. Untuk posisi futuresnya sayangnya tidak terjadi setup sama sekali kemarin. Mungkin yang masih terdekat sekarang di sini adalah 29.499 apabila menjadi suatu resisten ya. Retest 1, retest 2 di sini kita bisa buka posisi short dengan target TP mungkin boleh dipertimbangkan di sini ya. Nanti kalau sampai dia mulai ke atas itu struktur di sekitar 29177 ya. Itu untuk posisi shortnya dan juga untuk posisi futures in general. Untuk longnya masih kejauhan. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Kondisinya mirip seperti Bitcoin, MA50 kembali jebol ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk posisi spotnya berarti buy limit pertama tembus, buy limit kedua di 1780,62 atau MA200 dan buy limit ketiga di 1705. Itu untuk posisi spot di Ethereum ya. Untuk posisi futuresnya juga sayangnya tidak terjadi setup yang terlalu bagus kemarin. For now mungkin posisi short yang paling dekat apabila terjadi retest 1, retest 2 di 50 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP konservatif di lower band. For now di 1827 ya. Dan untuk yang lebih yang lebih high risk boleh pertimbangkan di 1780 atau di MA200. Dan kita geser ke Matic. Untuk Matic buat lo yang konservatif kan udah kena target TP nih posisi long ya. Buat yang agresif sayangnya nggak kena ya, tapi ya baik lagi kalau agresif kan ya high risk high return ya. Oke, nah untuk posisi spotnya berarti kan buy limit 1 tembus, 2 tembus. Tinggal sekarang 3 yaitu di 64 sen ya. Nah untuk posisi futures hari ini kita lihat jelas ya sudah terjadi breakdown, daily close di bawah dari 68 sen dan mulai berubah menjadi resisten di sini. Kita lihat besok ya. Kita lihat besok jam 7 pagi apakah Matic daily close masih di bawah dari 68 sen atau tidak. Kalau di bawah dari 68 sen berarti kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short besoknya ya. Dengan target TP konservatif di lower band di sekitar 66 sen. Buat yang agresif boleh pertimbangkan di 64 sen. Lagi-lagi untuk posisi long masih jauh di 64 sen. Kalau sampai retest 1 retest 2 sini kita bisa buka posisi long. Tapi lagi-lagi masih jauh jadi target TP-nya belakangan. Dan untuk Cardano kita bisa di sini posisi spotnya berarti buy limit pertama dan kedua kembali tembus. Tinggal tersisa buy limit ketiga yaitu di 29 sen confluence dengan MA50. Yaitu untuk posisi spot di Cardano sekali lagi tinggal buy limit ketiga yaitu di 29 sen atau MA50 boleh pilih ya dekat-dekat. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin nyaris terjadi retest kedua di 29 sen ya. Tapi tidak terjadi, maka dari itu kita harus tunggu sampai terjadi retest 1, retest 2 sini sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 30 sen. Untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 30 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 29 sen. Dan XRP jebol juga akhirnya ya 69 sen. Buat lo yang konservatif sih harusnya aman ya karena sebelum jam volatilnya ya udah TP duluan sih harusnya aman. Tapi buat lo yang agresif sayangnya mungkin kena cut loss di sini ya. Nah, jadi untuk posisi spotnya berarti buy limit kedua sayangnya tembus di 69 sen. Tinggal tersisa di buy limit ketiga yaitu di 59 sen. Ya, itu untuk posisi spot di XRP. Nah, untuk posisi futuresnya tergantung ya posisi long tadi lo profit kalau lo konservatif karena sebelum jam yang gue lupa jam berapa ya kemarin ada economic calendar itu harusnya udah kena TP duluan ya, tapi buat yang agresif ya kena cut loss. Nah untuk sekarang yang terdekat adalah posisi short apabila terjadi retest 1 retest 2 di 69 sen sebagai resisten ya. Target TP-nya di mana? Target TP-nya bisa di sini di lower band yaitu di 65 sen. Untuk posisi longnya sayangnya masih sangat jauh ya, mungkin ya ada kalau sampai dia bisa reclaim ya. Kalau reclaim retest 1 retest 2 di sini bisa buka posisi long dengan target TP di 20 atau bisa juga di 74 sen. Ini agresif, ini konservatif. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP dan juga ending dari DCVT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan pada hari ini datanya cukup penting dari US ya, ada 3.
ada ISM non-manufacturing, ada juga US Services PMI, dan juga ada Initial Jobless Claim. Menurut gue ini yang paling penting nih, ya, Initial Jobless Claim. Ini akan keluar nanti paling pertama itu jam 7:30 ya. Udah gitu yang paling malam itu nanti ada jam 9. Jadi perhatikan buat lo yang punya posisi futures, sama seperti kemarin, kalau konservatif ya, belum kena target TP, udah dekat-dekat sama data-data penting ini, mendingan TP duluan ya. Bisa selamat seperti XRP kemarin. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.